Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan sabat shalom untuk semua para calon mempelai Yeshua HaMasyiah dimanapun saudara berada. Ya, haleluya. Kita bisa celebrate Shabbat pada hari ini bersama-sama dalam bentuk online dan kita akan satukan hati kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Le'olam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti, makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Adasa Fangfang. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat shalom semuanya. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita pusatkan pikiran kita, hati kita, angan-angan kita fokus kepada Bapak Yahweh, biar declare kita menjadi dupa yang harum di hadapan Yahweh Yesua. Haleluya ya. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMasyiah, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapak Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapak Yahweh dengan darah Yesua HaMasyiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasyiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yesua HaMasyiah. Haleluya, amin. Mazmur 123. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yesua HaMasyiah, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus, roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasyiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesua HaMasyiah, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram,
dendam, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk-kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, roh mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembah alam semesta, roh percinahan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, dan ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, dan kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat dan orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Efesus 6, akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1 ayat 9b sampai 14, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51, kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab
aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakkan. Dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin. Dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk kita perjamuan. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan makan darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami semua. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari kita berdeklar bersama-sama. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum saudara kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua yang akan membawa kita satu kali nanti di dalam pertemuan dengan Yesua HaMasiah menjadi mempelai-mempelai Yesua HaMasiah harpaso, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, "Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Amin. Yesua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesua dan minum darah Yesua, ia mempunyai hidup yang kekal." Amin. Dan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Haleluya. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, dia tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus dan Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan Yesus akan hidup oleh Yesus. Amin. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat anggur dan roti. Kurata karapa sakarara kata karapa shikita karapa sakarara kirata karapa sakarara kata kara kita karapa sakarara kata kara kurata sakarara kata karapa shikita karapa sakarara
Terima kasih Bapak Yahweh, aku melihat hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Perjamuan ini bukan sembarangan, tetapi ikatan kasih ilahi dari Yahweh Yesua. Sucikan, kuduskan tangan kami semua Bapak Yahweh. Saat ini yang mengangkat anggur biasa ini dan roti biasa ini di hadapan-Mu Bapak Yahweh. Di hadirat-Mu Yahweh Yesua. Biarlah kuasa-Mu mengalir, oh Bapak Yahweh, untuk membersihkan semua tangan-tangan kami semua saat ini, calon-calon mempelai Yesua yang ada di Kingdom Living Family ini Yahweh Yesua. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya. Saat ini Bapak Yahweh kami bersepakat di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Di tangan kami saat ini ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yeshua Hamasya, roti biasa ini menjadi tubuh Yeshua Hamasya, dan di dalam nama Yeshua Hamasya, air anggur biasa ini menjadi darah Yeshua Hamasya. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti biasa ini, tubuh Yeshua ini ya saudara, roti biasa yang sudah menjadi tubuh Yeshua. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih Papa Yahweh, Engkau sungguh luar biasa. Dan kami angkat tubuh Yesua. Mari kita angkat lebih dari kepala kita, lebih tinggi dari kepala kita. Di dalam nama Yahweh Yesua, terima kasih ya Papa Yahweh, Beshem Adonai Yesua Hamasya, untuk kasih-Mu yang ajaib, di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua Hamasya, mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya dan kami menerimanya di dalam nama Yeshua Hamasya. Kami makan dengan iman. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat darah Yesua lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih ya Yeshua. Aku merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Yesus, saat ini kami angkat semua tangan-tangan kami Bapak Yahweh. Terima kasih atas hadirat-Mu Bapak Yahweh. Kami angkat darah Yesus Hamasya. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Hamasya, mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk menyucikan kami semua dari segala dosa-dosa kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk melepaskan kami semua dari segala ikatan-ikatan dosa kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk menghancurkan semua kutuk-kutuk di hidup kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk membeli kami semua. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk memprotek kami semua dari segala serangan-serangan roh-roh jahat. Amin. Dan oleh bilur-bilur Yeshua kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yesus Hamasya kami minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih di terima kasih atas hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesus Hamasya untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Hamasya. Haleluya. Amin. Mari kita declare, lanjutkan Yesaya 36. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hatiku, di dalam batinku. Dan Yahweh Yesus menjauhkan dari tubuhku hati yang keras,
Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mari kita Mazmur 91 kita declare. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menantang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari saudara, kita persiapkan kaki kita untuk menginjak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, merekalah yang terbaik. Semua kesukaanku ada di dalam mereka. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Yahweh lah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Amin. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Karena Yahweh ada di sebelah kananku. Aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Haleluya. Amin. Mazmur 20. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus. Dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku. Dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku. Dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu. Dan aku akan menegakkan panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari Syamayimnya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku akan mengingat nama Yahweh Elohimku. Mereka takluk dan jatuh, tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya. Amin. Mazmur 62. Hanya pada Elohim jiwaku tenang. Dari Yahweh lah keselamatanku. Hanya Yahweh lah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Hanya pada Elohim saja jiwaku tenang. Karena dari Yahweh lah harapanku. Hanya Yahweh lah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan digoyahkan. Pada Elohim lah keselamatanku dan kemuliaanku. Batu cadas kekuatanku, perlindunganku ada dalam Elohim. Percayalah kepada Yahweh setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Yahweh.
Yahweh. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya anak-anak manusia adalah kesia-siaan. Anak-anak manusia adalah dusta. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kesia-siaan. Satu kali Elohim berfirman, dua kali aku mendengarnya bahwa kekuatan adalah milik Elohim. Dan milik Yahweh lah kasih setia ya Tuhan. Karena Yahweh memberi upah kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Amin. Mazmur 21. Ya Yahweh, aku bersukacita dalam kekuatanmu, dan betapa aku sangat bersukacita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku, dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Yahweh, mari kita saudara angkat tangan kita di atas kepala kita, ya. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersukacita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh, dan kasih setia yang maha tinggi aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang benci Yahweh. Sebab mereka merancang kejahatan melawan Yahweh. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil. Karena Yahweh akan membuat mereka berbalik. Yahweh menyiapkan tali busurku untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memazmurkan kekuatanmu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca di dalam Galatia 5. Ya, saudara, dan setiap hari saya minta untuk saudara bisa baca ya. Sering renungan pagi, bukan renungan pagi saja ya, siang ataupun malam. Setiap renungan saya ingatkan ya, waktu di grup Manusia Elohim, yaitu Galatia 5. Selalu kita perhatikan karena ini adalah merupakan cermin di dalam kehidupan kita. Dan boleh kita ingat terus ya, supaya kita tetap stay dan maksud saya yaitu kita menghasilkan buah yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua. Haleluya. Ya, kita baca bersama-sama. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menanti pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Ayat yang ke-7. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Rujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain. Tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabuk,
memabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu, aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya. Saudara, kesimpulan daripada Galatia 5 ini saudara ya, saudara, bahwa kita ini sudah, saya akan simpulkan cuman sedikit ya saudara ya, bahwa saudara kita ini sudah berdiri teguh di dalam, kita sudah dimerdekakan di dalam Hamasya, kita sudah dibebaskan ya saudara. Jangan sampai kita dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, kuk perbudakan yang terdapat yaitu di ayat 19 sampai 21. Kita harus sunat potong bersih ya saudara, supaya kita boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua Hamasya. Haleluya. Dan saudara, seperti yang di ayat yang ke-7 ya, kalau kita ini sudah berlari dengan baik ya, jangan sampai ada satu pun yang bisa untuk menghalangi kita sehingga kita itu tidak diyakinkan di dalam kebenaran ya, karena bujukan itu bukan dari Yahweh tetapi bujukan itu dari Bapa yang satunya. Karena saudara harus waspada dan berhati-hati yaitu terhadap ragi ya. Ragi itu lebih berbahaya daripada racun. Kalau racun sedikit bisa diobati, tapi kalau ragi, hati-hati saudara, bisa mengkamiri, bisa mematikan ya. Yang rugi adalah diri sendiri. Jadi saudara harus masing-masing waspada dan berjaga-jaga ya. Ragi itu adalah satu pengajaran ya, berbagai pengajaran ya, yang untuk menyeret kita keluar dari jalur daripada apa yang Bapak Yahweh rencanakan kepada kita semua. Jadi saudara harus waspada dan berhati-hati terhadap ragi ya. Jadi saudara, kita diingatkan kembali dan kita diingatkan kalau kita sudah dimerdekakan, jangan kita ini yaitu oh aku sudah merdeka, terus kita yaitu sebagai kesempatan untuk kita berbuat kedagingan ya. Jangan ya saudara ya, itu semua hasrat kedagingan harus dipotong ya. Dan saudara diingatkan kembali bahwa daging dan roh itu sangat berlawanan arus, tidak mungkin akan bersatu ya. Pasti suatu saat akan terpisah. Kalau saudara kedagingan itu sangat dangerous, berbahaya ya saudara. Jadi harus kita yaitu memilih hidup di dalam roh ya. Mau nggak mau kita ini milih Hamasya. Jadi kita harus buang semua hasrat-hasrat kedagingan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi buah roh dari Bapa Yahweh ya. Ingat saudara, hasrat-hasrat kedagingan, apalagi zaman-zaman akhir, dan saat ini saya mengingatkan kepada saudara bahwa Bapa Yahweh benar-benar ya saudara, kita dikembalikan kepada yaitu kingdom living, bukan saja nama, tetapi ya saudara, hati-hati, penyaringan demi penyaringan ya. Saya juga agak ya ketir-ketir, maksudnya saya rindu semua saudara boleh masuk betul-betul yaitu di kingdom family, di kingdom, di bagaimana Yahweh Yesus menghendaki kita untuk kita yaitu tinggal di kingdom, di kerajaan Yahweh Yesus. Jadi saudara harus benar-benar ya waspada ya. Jadi ingat ayat 17, daging berhasrat melawan roh. Jadi berlawanan arus ya. Jadi saudara harus benar-benar meninggalkan hasrat-hasrat kedagingan, potong semuanya. Saudara berjalan di dalam roh. Kalau kita sudah milik Hamasya, jangan berjalan yaitu menurut roh kedagingan. Potong semua, kita berjalan menurut pimpinan ruah Yahweh Elohim. Menanggalkan segala roh-roh kedagingan, hidup di dalam yaitu memaksakan diri kita, rencana dan kehendak Bapa Yahweh supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Ya saudara, saya rasa itu saja yang saya ingatkan karena sangat berbahaya ya. Akhir zaman ini kita harus benar-benar hidup menurut pimpinan ruah Yahweh Elohim. Sayang saudara, ini sudah waktu-waktu sudah nggak lama. Jadi persiapkan hidup saudara ya. Jangan sampai kita hidup di dalam
sekali lagi roh kedagingan, tetapi hendaklah kita hidup menurut pimpinan ruah Yahweh Elohim. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Ya demikian saudara, dan kita akan persiapkan kita untuk pujian penyembahan ya. Saya persilakan untuk Henok untuk berdoa. Untuk kita persiapkan, kita akan pujian penyembahan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami, juga berkat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Juga kami mengucap syukur untuk firman-Mu, daftar-Mu yang akan disampaikan mempelai-Mu Pak Yosef Roy hari ini. Ruah Elohim, bekerjalah dengan leluasa di setiap hati kami. Beri kami kerendahan hati untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu dengan setia. Tuhan Yesus Masya, tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya. Sehingga yang jahat dalam bentuk apapun juga, baik dari Satan maupun manusia dalam situasi kondisi apapun juga tidak dapat menjamah kami di mana kami berada saat ini, juga tempat kami berada saat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, juga tolong Bapak Yahweh putakan mata Satan, buntungan pendengarannya, penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapak Yahweh hari ini dan seterusnya, dan tidak bisa menyerang balik dalam situasi kondisi apapun kepada kami semua. Juga sekiranya antara kami ada yang membuka celah baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masih, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya baik kutuk darat, laut, udara, dan juga yang melalui mimpi. Dan sekiranya ada orang-orang yang melontarkan kata-kata negatif yang mengutuk kami dari siapapun juga orangnya, baik kami kenal maupun tidak kenal, dalam kuasa Tuhan Yesus Masih kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Bapak Yahweh, biar juga Engkau disenangkan hari ini dengan penyembahan pujian kami hari ini Bapak Yahweh. Biar Engkau boleh bertata di atasnya. Biar apa yang kami lakukan hari ini semuanya untuk memuliakan-Mu saja Bapak Yahweh Semadon Yesua. Dan juga Kau urapi semua peralatan yang kami pakai hari ini, biar live streaming kami boleh berjalan sempurna dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih Bapak Yahweh sekali lagi untuk kasih setia-Mu kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya, dan dalam nama-Mu yang kudus, nama yang penuh kuasa, Engkau Tuhan Yesus Masya, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amen. Haleluya. Kita akan sama-sama masuk di dalam pujian, yaitu dari Mazmur 119.
sampai padamu ya Yahweh. Berilah aku hikmat menurut firman-Mu. Biarlah doaku sampai ke hadirat-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mencurahkan pujian, karena Engkau mengajariku ketetapan, lidahku akan menjawab firman-Mu, karena semua berita-Mu adalah
Aku merindukan keselamatan daripadamu, ya Yahweh. Dan Torah-Mu itu kesukaanku, dan Torah-Mu itu kesukaanku, dan Torah-Mu itu kesukaanku. Saudara, kita sama-sama untuk kita persiapkan hati kita untuk menerima dan pagi hari di Indonesia. Kurata karapa sakarara kata karapa shikita karapa sakarara. Kiarata karapa sakarara kata karapa shikita karapa sakarara bashakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia, saat ini kami minta Bapak Yahweh butakan mata Satan, buntu telinganya, buntu penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasia, kirata karapa sakarara kata karapa shikita karapa sakarara. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yeshua Hamasia, Bapak Yahweh. Kami semua Bapak Yahweh, baik di tempat ini, baik Bapak Yahweh, di mana saudara-saudara kami berada Bapak Yahweh, Engkau tutup bungkus semuanya. Oh Bapak Yahweh, di udara, atmosfer, di udara Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua Hamasia. Kirata karapa sakarara pasakarara. Aku minta Bapak Yahweh, tidak ada penyerangan dalam bentuk apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasia, kirata karapa sakarara kata karapa shikita karapa sakarara. Selubungi kami semua Bapak Yahweh dengan selubung dari Yahweh Yeshua Hamasia. Oh sikarata karapa sakarara kata karapa shikata karapa sakarara. Kami semua Bapak Yahweh yang ada di bawah tudung Kingdom Living, kami semua Kingdom Living Family Bapak Yahweh, kirata karapa syakarara. Selubungi kami dengan selubung Yahweh Yeshua. Kurata karapa sakarara kata karapa shikita karapa sakarara. Kurata karapa sakarara kata karapa syakarara. Kirata karapa sakarara kata karapa sakarara. Kurata pa shikita pa sakarara pa shikata karapa sakarara. Kirata karapa sakarara kata karapa sakarara. Tidak ada satupun serangan-serangan Bapak Yahweh. Oh yang ada, aku tolak semua. Segala apapun dihancurkan semua. Serangan-serangan dari roh-roh jahat dalam bentuk apapun. Lewat udara, darat, laut, lewat mimpi, roh perdukunan, cima-cima, sampai dalam bentuk apapun dihancurkan, dilenyapkan oleh kuasa darah Yeshua Hamasia. Kalau ada manusia yang mau, oh Bapak Yahweh, mau berkompromi dengan Satan, yang mendoakan dengan ilah-ilah yang lain dan mendoakan dalam bentuk yang negatif, aku tolak, aku kembalikan mereka semua, kembalikan, oh Bapak Yahweh, panah-panah mereka, oh serangan-serangan mereka, terkena mereka sendiri dalam nama Yahweh Yeshua Hamasia. Kurata karapa shikita karapa sakarara. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yeshua Hamasia. Tidak ada satupun Bapak Yahweh yang boleh mengganggu dalam bentuk apapun. Biarlah kami tetap di dalam hadirat Yahweh Yeshua. Kurata karapa shikata karapa sakarara. Tidak ada satupun yang boleh mencuri daftar Elohim Yahweh Yeshua. Kirata karapa sakarara katakara. Kirim berlaksa-laksa malaikat Yahweh Yeshua ya Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasia. Kirim Bapak Yahweh juga para kerubim Yahweh Yeshua yang setia, oh kepada Bapak Yahweh, berlaksa-laksa untuk mengelilingi kami, untuk berpatroli Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, berperang menggantikan kami semua. Kurata karaba sakarara kata karaba shikita karaba sakarara. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yeshua Hamasia. Terima kasih ya Bapak Yahweh Beshem Adonai
Adonai Yesus Hamasiah, atas hadirat-Mu yang luar biasa Bapak Yahweh. Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh Bapak Yahweh, kami merasakan hadirat-Mu yang dahsyat Bapak Yahweh. Walaupun kami ibadah hanya di live Zoom Bapak Yahweh, tetapi Bapak Yahweh, kuasa hadirat-Mu Bapak Yahweh sampai kemana-mana, impact kemana-mana. Aku merasakan itu Yahweh Yesua. Kurata pasikita karabasa kararaba syakarara. Kurata karabasa kararaba syakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Terus Bapak Yahweh bekerjalah. Ruah Yahweh Elohim terus bekerjalah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan saat ini kami bersepakat berdoa untuk bangsa Israel Bapak Yahweh. Engkau tolong memberkati bangsa Israel dengan berkat rohani, jasmani, berkat keselamatan dari Yahweh Yesua Hamasiah. Dan tolong Bapak Yahweh supaya bangsa Israel paksakan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup umat pilihan-Mu ini Bapak Yahweh. Oh terima kasih Yahweh Yesua, dan semua bangsa Israel boleh mereka mendengar dan mereka boleh percaya, mereka menerima dan mengakui Yahweh Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan mereka diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh untuk kami semua yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh. Kurata karabasa kararaba syakarara. Memberkati kami semua Bapak Yahweh. Berkat rohani jasmani, terutama berkat roh takut akan Yahweh Yesua, hikmat dari Yahweh Yesua, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan dan pelaku dafar Elohim Yahweh Yesua. Dan sehingga kami boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua Hamasiah. Dan boleh kami Bapak Yahweh setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, semua Bapak Yahweh dalam hidup kami semua menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Kurata karabasa kararaba syakarara. Dan Bapak Yahweh, apa yang di masa penantian ini, apa yang kami makan, biarlah menjadi tubuh Yesua, dan apa yang kami minum menjadi darah Yesua Hamasiah, mengalir menjadi satu di dalam tubuh, jiwa, roh kami semua, dan dwelling semua sampai ke organ-organ kami, walaupun jasmani, sampai semua, sehingga kami boleh sehat, baik sehat rohani dan jasmani. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Kalau kiranya ada yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan, yang kering Bapak Yahweh Engkau curahkan, gerocok Bapak Yahweh air kehidupan-Mu dari Syamayim. Yang kekurangan minyak Engkau gerocok minyak dari Syamayim, sampai tidak akan pernah minyak itu berhenti, sampai minyak itu terus mengalir, dan pelita kami tidak akan pernah terpadamkan dan tidak akan pernah padam. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, dan kami percaya Yahweh Yesua. Oh, dan sekali lagi kami berdoa, kirimkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesua yang setia berlaksa-laksa, dan para kerubim Yahweh Yesua yang setia berlaksa-laksa. Mereka berperang menggantikan kami, karena kami percaya Yahweh Yesua ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Ya, dan Yahweh Yesua di pihak kami, maka musuh-musuh kami semua dikalahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yahweh Yesua. Kurata karabasa kararaba syakarara. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesua Hamasiah, saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, terima kasih atas kasih karunia, anugerah-Mu, favor-Mu kepada Bapak Yahweh, calon mempelai-Mu, Yosef Roy Bapak Yahweh. Kurata karabasa kararaba shikita karabasa karara. Kirana bashikita karapa karapa sukuta karapata karapa shikita kara. Kirata karabasa karara kuta karapa shikita pasakarara. Kirata karapa sakarara bashikita karapa sakarara. Biar
Yahweh Elohim menguasainya Bapak Yahweh. Biarlah hanya perkataanmu saja yang ada di dalam mulut lidah bibir daripada mempelaimu Yosef Roy Yahweh Yeshua. Kurata karabashikita karabarabasakarabarabashikita karabasakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, kasih karunia anugerahmu yang dahsyat luar biasa Bapak Yahweh. Kami percaya Bapak Yahweh, kuasamu bekerja yang saat ini. Oh Bapak ya, biar hikmat dari Syamayim turun. Ruah Yahweh Elohim menguasai tubuh jiwa rohnya, bahkan organ-organ tubuhnya. Uratakarabashikidabashakararabashakarara. Protek Bapak Yahweh, tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Kiratakarabashikitakarabashakararabashikitakarabasakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Saat ini Bapak Yahweh, Engkau selubungi, oh Bapak Yahweh, dengan selubung Yahweh Yeshua HaMashiach. Oh Bapak Yahweh, Roy Yosef Bapak Yahweh. Oh terima kasih Bapak Yahweh, dan Engkau memberi hikmat-Mu dari Syamayim. Biarlah Bapak Yahweh, message-message-Mu Kau sampaikan kepada kami semua. Oh kepada kami semua Bapak Yahweh, calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh untuk mempersiapkan kami semua masuk di dalam harpaso. Terima kasih Yahweh Yeshua, kuratakarabashakarara. Kami percaya Yahweh Yeshua, janji-Mu kepada kami ya dan amin. Kiratakarabashikitakarabashakararabashakarara. Tutup bungkus semua Bapak Yahweh doa-doa kami dengan kuasa darah Yeshua. Oh Bapak Yahweh, aku minta terus Bapak Yahweh, hadirat-Mu menyelimuti, hadirat-Mu ada terus di tengah-tengah kami. Sampai pun Bapak Yahweh di rumah, setiap pribadi lepas pribadi. Oh di mana saat ini Bapak Yahweh, kami semua yang live Zoom ibadah Bapak Yahweh di Kingdom Living Family. Kuratakarabashakararabashikitakarabasakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, biar benih itu terus tertanam di hati kami yang sudah dibersihkan, bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih buat Fang. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan sahabat shalom untuk setiap para calon mempelai Yeshua HaMashiach. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan daripada Kingdom Implemented Session yang kedua. Kita akan berfokus kepada Matius pasal yang kelima. Ya, saya sudah memberikan homework kepada saudara. Ya, kita akan segera saja untuk melihat kebenaran daftar Elohim daripada Kingdom Implemented Session yang kedua ini. Ya, kita harus paham saudara ya, bahwa Yeshua itu datang tidak untuk membawa agenda yang lain. Agendanya hanya satu, yaitu membawa the kingdom, membawa kerajaan, karena dia adalah raja. Ya, minggu lalu kita sudah membahasnya dengan cukup jelas dan padat sekali. Dan kita tahu bahwa Yeshua datang sebagai raja. Baik itu kedatangan yang pertama, baik itu kedatangan yang kedua. Ya, jadi Yeshua datang sebagai raja dan dia membawa kerajaannya. Kita harus paham bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach itu membawa prinsip-prinsip daripada the kingdom, yaitu kingdom Elohim Yahweh yang akan diterapkan di atas bumi ini, ya. Karena apa? Karena setan pun dia juga ada kingdom, ya, kerajaan roh-roh jahat. Karena itu Yeshua datang, ya, yaitu Elohim Yahweh sendiri dalam rupa manusia untuk menjadikan bumi ini menjadi kingdomnya, ya, kerajaannya. Itu kedatangan yang pertama adalah membawa prinsip-prinsip the kingdom. Kedatangan yang kedua adalah
dia melakukan force, dia melakukan dengan kekuatan penuh, ya, karena setan sudah dibelenggu selama 1000 tahun dan dia betul-betul menjalankan apa yang menjadi prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Nah, untuk 2000 tahun ini, sejak kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach dan kenaikannya sampai harpazo, maka berlaku di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Silakan Brother Henok bisa membacanya. Matius 28 ayat 18. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. 19. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Ya, terima kasih. Jadi saya bisa lihat di dalam 2000 tahun ini, termasuk hari ini saudara, karena kita belum harpazo, kita akan harpazo. Jadi inilah yang menjadi agenda daripada Yeshua HaMashiach, yaitu menerapkan prinsip-prinsip daripada the kingdom, menginfluence dunia ini. Karena itu Yeshua katakan, muridkanlah semua bangsa. Dan dikatakan, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu, apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Jadi itu diinfluenskan kepada dunia ini, prinsip-prinsip itu, ya, kita paham. Sedangkan nantinya pada saat kerajaan 1000 tahun, dia akan melakukan force, dia akan melakukan dengan kekuatan penuh, ya, prinsip-prinsip itu. Dan itu terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Silakan Brother Henok. Wahyu 2 ayat 26. Siapa yang menang dan memelihara sampai akhir pekerjaan-pekerjaanku, aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. 27. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi seperti yang telah aku terima dari Bapakku, dan mereka akan diremukkan seperti bejana tanah liat. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat perbedaannya antara saat 2000 tahun sejak kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yeshua sampai harpazo dengan kerajaan 1000 tahun. Itu sangat berbeda, saudara. Ya, tidak lagi menjadi influence di dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi prinsip-prinsip yang telah diterapkan selama 2000 tahun itu akan dilakukan dengan keras sekali. Ya, pemerintahan tongkat besi dan tanah liat. Siapakah yang akan memerintah? Itu tertulis di dalam Yehuda atau Yuda 1 ayat 14 sampai 15. Silakan Brother Henok. Yuda 1 ayat 14. Dan juga kepada mereka ini, Henokh, generasi ke-7 dari Adam, bernubuat sambil mengatakan, lihatlah Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 15. Untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang dan mempersalahkan semua orang fasik dari antara mereka, berkenaan dengan segala perbuatan fasik mereka yang telah mereka lakukan dengan fasik, dan berkenaan dengan segala kekasaran yang telah mereka, orang-orang berdosa yang fasik itu, ucapkan terhadap dia. Ya, terima kasih. Inilah peristiwa di mana perang Armageddon itu terjadi, di mana Yeshua HaMashiach datang bersama dengan saudara dan saya, yaitu dengan beribu-ribu orang kudusnya. Untuk apa? Untuk melakukan penghakiman, untuk force, ya, bukan untuk mempengaruhi dunia ini, ya, untuk memberikan influence dunia. Oh, tidak lagi, ya, tidak lagi. Ini peristiwa terjadi setelah masa 666 yang lamanya hanya 3,5 tahun. Dia datang bersama saudara dan saya, orang-orang kudusnya, untuk force, untuk melakukan penghakiman. Ya, sebagai contohnya kita sering sudah baca di dalam Yesaya 65 ayat 20. Silakan Brother Henok. Yesaya 65 ayat 20. Di sana tidak akan ada bayi yang hanya berusia beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk.
Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di dalam Yesaya 65:20 dikatakan siapa tidak mencapai umur 100 tahun dia akan dianggap kena kutuk. Mengapa? Karena dia masuk di dalam masa kerajaan 1000 tahun dan mereka itu ya adalah orang-orang yang tidak mau belajar Torah sehingga mereka kena hukuman. Ya, mereka tidak lagi diinfluence seperti sekarang, tidak. Tetapi mereka kena hukuman langsung karena mereka tidak mentaati Torah. Persis seperti yang dikatakan di dalam Wahyu tadi, mereka seperti periuk yang dihancurkan dengan tongkat besi. Jadi ini tidak main-main di dalam kerajaan 1000 tahun, karena setan sudah tidak ada di sana, setan ada di dalam belenggu selama 1000 tahun. Sudah bisa lihat perbedaannya. Ya, jadi kita harus paham, dan Yeshua menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh menjadi raja atas seluruh bumi. Ya, karena Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus paham akan hal itu. Yeshua datang sebagai raja, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, kita akan melihat prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yeshua. Mulai di dalam Matius pasal yang kelima, ya. Matius 5 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Elohim, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Shamayim. Itu dari terjemahan LAI. Tapi kalau kita dilihat dalam terjemahan yang lain dari IMB dan YLT, ternyata kata miskin itu tidak stop sampai di sana. Kalau kita lihat juga dalam bahasa Inggrisnya, itu juga ada tambahannya, yaitu miskin di dalam roh. LAI menghapus kata di dalam roh, dan itu menyebabkan pemikiran yang keliru. Ya, pemikiran yang keliru. Yang ditulis di sini adalah poor in the spirit, miskin di dalam roh. Ya, miskin di dalam roh. Dan kita lihat di dalam terjemahnya di Sabda, ya, kan kita lihat miskin in spirit itu maksudnya apa? Ya, maksudnya miskin ini di mana? Yaitu miskin tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai apa-apa. Ya, dan membutuhkan. Ini dia, saudara. Ya, membutuhkan. Saudara dan saya tadi nyanyi ada lagu pujian yang berkata bahwa aku merindukan keselamatan. Saudara dan saya, ya, kita sudah menerima janji keselamatan itu. Tetapi untuk masuk di dalam keselamatan yang penuh, yaitu secara tubuh, belum. Sudah bisa lihat? Saudara dan saya secara spirit sudah mendapatkan tebusan itu. Sudah dimiliki oleh Yeshua. Tetapi secara tubuh, kita harus menunggu. Kita harus menunggu. Saudara dan saya harus nunggu. Nunggu sampai kapan? Ada sebagian yang mati. Nah, itu masanya. Ya, ada yang mati. Tapi saudara dan saya, karena kita sudah lihat perhitungan daripada zaman akhir, kita mempunyai pengharapan. Kita menunggu harpazo. Sudah bisa lihat, yaitu ditebus secara tubuh. Dan kita sudah tahu perhitungannya. Saya nggak mengulangi di situ. Saudara bisa lihat dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya. Kita akan masuk lebih dalam, yaitu masalah the kingdom. Saudara bisa lihat. Nah, di sini dikatakan bahwa prinsipnya adalah poor in spirit. Ya, miskin dalam roh. Kalau seseorang sudah mempunyai kekayaan semuanya, dia tidak membutuhkan apa-apa. Tapi kalau saudara mempunyai mindset, aku membutuhkan. Ya, aku membutuhkan. Seperti dikatakan lagu di dalam Mazmur 119 tadi. Ya, aku membutuhkan keselamatan daripadamu, ya Yahweh. Saya bisa lihat, disitulah mindset saudara akan berpikir sebagai kingdom. Saudara bisa paham. Karena aku membutuhkan, aku miskin. Saudara ngomong sama Elohim Yahweh, aku tidak punya apa-apa. Aku butuh engkau. Dan itulah yang diharapkan. Karena Elohim Yahweh akan memperkaya saudara dan saya. Saya ingatkan, ini bukan soal financial. Saudara bisa lihat, ini berdasarkan spiritual. Saudara bisa lihat karena dikatakan poor in spirit. Saudara paham di situ. Ya, jadi saudara mempunyai hati, saudara mempunyai pemikiran, di mana saudara menempatkan posisi saudara di hadapan Elohim Yahweh. Aku need more. Aku butuh lebih lagi.
karena aku miskin. Perkaya hidupku Elohim Yahweh. Saudara bisa lihat, ini prinsip yang sangat penting sekali. Yang Yeshua perkatakan pertama kali. Saudara bisa lihat, perkaya aku. Supaya aku terus bisa menggali, dan terus bisa dekat dengan engkau. Saudara bisa lihat di sana. Ya, inilah yang dimaksudkan poor in spirit. Kemudian kita lihat di ayat yang keempat. Ya, kita lihat di ayat yang keempat. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka dihibur. Nah, pertanyaannya seringkali, yaitu berduka cita karena apa? Ya, berduka cita karena apa? Seringkali banyak pemikiran berduka cita karena kehilangan sesuatu. Ya, karena ketipu, uangnya di banknya habis, ya, atau ketipu, kena kemalingan, atau juga kematian, kehilangan sanak saudara, itu kan berduka, saudara. Saudara bisa lihat, tapi ya maksudnya bukan di sana, saudara. Kalau kita bisa lihat, ya, di dalam maknanya, salah satu maknanya berduka ini adalah lament, ya, wail, bewail, atau mourn, yaitu ratapan. Saudara bisa lihat, meratapi atau ratapan. Apa yang diratapi? Kita ada satu buku di dalam Tanakh yang namanya buku ratapan. Betul? Siapa yang tulis buku ratapan? Siapa yang tulis? Cepat saja. Kalau Siapa yang tulis? Yeremia. Yeremia. Ya, Yeremia menulis kitab ratapan. Mengapa dia meratap? Mengapa dia meratap? Karena Israel sudah dibuang ke Babel akibat dosa-dosanya. Ya, terima kasih Brisco. Karena Israel melanggar titah Elohim Yahweh, sehingga bait suci yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan dia meratap di sana. Saudara bisa lihat, ini lamentation, ini ratapan. Kenapa? Karena dosa-dosa Israel yang tidak mau bertobat. Saudara bisa lihat, dan akibat-akibat dosa. Saudara paham di situ? Ya, bukan masalah saudara berkabung, ya, atau berduka cita karena ada yang meninggal. Ya, karena ditinggal pacar, ditinggal suami, ditinggal istri, ya, berduka cita. Tidak demikian, saudara. Atau kehilangan sesuatu dalam mungkin benda-benda saudara, saya tidak tahu. Bukan itu maksudnya. Tetapi lamentation, mourn. Mengapa? Kalau saudara, saya akan tunjukkan satu gambar, beberapa gambar, dua gambar ya. Saudara perhatikan. Yang sebelah kiri ini gambar apa? Peristiwa apa? Siapa tahu? Yang sebelah kiri. Perang ya Pak? Kecelakaan. Nah, yang sebelah kiri itu adalah gambar Oktober 7, 2023. Saudara bisa lihat. Yang sebelah kanan gambar apa? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Gaza. Gaza, bukan. Bukan. Ini yang sebelah kanan adalah pembunuhan massal yang baru Kejadian kemarin. dalam minggu-minggu ini. Itu orang-orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintahan Syria yang sekarang. Ratusan mati. Mereka membasmi suku Alawite kalau nggak salah, itu memang Islam, tetapi di dalamnya juga ada komunitas Kristen di sana. Ya, kita pakai istilah Kristen ya, karena mereka ngomong Kristen. Saudara bisa lihat, mereka mempertahankan imannya di sana. Dan mereka dibantai. Ini pembantaian massal. Ya, satu hari 1.000 orang mati, saudara. Minimum, dan itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Saudara bisa lihat, kalau saudara melihat peristiwa dunia ini, hati saudara bagaimana? Hati saudara bagaimana? Hati saudara bersuka cita? Atau hati saudara lamentation, mourn? Saudara bisa lihat, hati saudara posisinya bagaimana? Melihat dunia yang hancur, kacau karena dosa-dosa ini. Belum lagi peristiwa yang lain ya.
belum lagi peristiwa yang lain, belum lagi penculikan, ya, belum lagi penjualan manusia. Saudara bisa lihat human trafficking itu mengerikan sekali. Belum lagi orang yang terkena obat-obatan, belum lagi perpecahan keluarga, belum lagi. Kalau saudara melihat ini, hati saudara posisinya di mana? Apakah saudara bilang, ya yes, biarin aja dah gitu? Atau ada hati yang bahasa Jermannya itu ngelongso, tahu ngelongso? Ya, itu bahasa Jermannya saudara. Jadi rasanya, aduh, pedih sekali hati ini. Bagaimana manusia diciptakan Elohim Yahweh untuk bisa mengasihi satu sama lain, tetapi terjadi hal-hal yang buruk. Saudara bisa lihat. Inilah yang disebut sebagai lamentation. Hati saudara bagaimana melihat hal seperti ini? Dan saudara akan naikkan doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara bisa lihat, inilah prinsip the kingdom yang Elohim Yahweh mau kita terapkan. Saudara bisa lihat, ya kita tidak mengikuti, kita terus maksudnya lamentation seperti itu, tidak. Akan tetapi kita naikkan doa, Yeshua datanglah, selamatkan jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Saudara bisa lihat, ada banyak kesempatan yang mungkin mereka diberi kesempatan untuk diselamatkan melalui peristiwa seperti ini. Saudara bisa lihat, ya, dengan pembantaian massal yang sangat mengerikan ini. Kemudian ayat yang kelima, ya, seperti yang saya sudah janjikan kepada saudara, kita Bible study, saudara mesti buka ya, Matius 5 ya, Matius 5 sudah ada dibuka di depan saudara-saudara. Ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka akan mewarisi bumi. Ya, punya humble heart, punya kelembutan hati. Ya, bukan minder, tapi kelembutan hati. Dia yang akan dipercaya untuk mewarisi bumi ini. Saya bisa lihat, ya, saudara dan saya akan mewarisi bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan berarti saudara dan saya nanti akan mempopulasi bumi ini, tidak. Saya bisa lihat nanti itu bagiannya 144.000, ya, dan juga sedikit orang goyim yang ada di sana. Ya, jadi kita paham di sana. Kemudian dikatakan bahwa, ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini kira-kira bagaimana ini penerapannya? Saudara kepingin tahu? Ya, saya ambil waktu 1 menit saja. Saudara ikutin ya. Ya, saudara tarik nafas dalam-dalam. Nanti saya kasih instruksi. Kemudian saudara tutup hidung. Ya, tutup hidung saudara. Tidak boleh ada yang nafas. Ya, tidak boleh ada yang nafas. 1 menit saudara tahan. Saat saudara nggak tahan, saudara hitung 1, 2, 3. Kalau nggak kuat, saudara boleh lepas. Ya, oke, kita coba. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian tutup sekarang. Oke, saudara boleh buka. Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan? Saya yakin saudara rasakan, aku membutuhkan oksigen. Betul? Aku membutuhkan supaya aku bernafas. Ada satu kisah. Ada seorang yang menemui seorang pastor di pantai. Ya, di pantai. Dan dia berkata, bagaimana bisa merasakan aku itu membutuhkan Elohim? Bagaimana aku bisa merasakan aku membutuhkan Elohim? Apa yang dilakukan oleh pastor ini? Dia bawa orang itu masuk ke dalam air di pantai itu, dan kemudian secara paksa anak muda itu ditenggelamkan. Dan dia meronta-ronta. Meronta-meronta. Apa yang terjadi? Tetap ditahan. Dia meronta semakin keras. Dan begitu pastornya ini merasakan dia meronta semakin keras, dia lepaskan. Dan anak ini keluar, anak muda ini keluar sambil marah-marah. Seperti itu. Dan pastornya dengan tenang dia jawab, seperti itulah
seharusnya kamu merindukan Elohim. Seperti itulah kamu merindukan kebenaran firman. So bisa lihat, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara paham dengan ilustrasi ini? Laparnya itu bagaimana? Kalau saudara lapar, saudara akan cari makan. Betul, untuk berusaha supaya perut saudara gak kelaparan, saudara. Saya kasih contoh yang paling gampang, yaitu saudara lapar oksigen. Saudara membutuhkan pernafasan, bukan? Tadi kita nggak sampai 1 menit 30 detik aja nggak sampai, saudara. Saudara bisa lihat, dan saudara sudah ada yang ngitung, ya kan? Wah, saya langsung cepat-cepat dilepas. Karena apa? Saudara lapar. Aku membutuhkan. Begitu pula the principle of the kingdom yang Yeshua katakan. Saudara butuh firman itu bagaimana? Aku sudah tahu. Akhir zaman sudah lewat. Ini sudah tahu, itu sudah tahu. Ya sudah, pokoknya lewat begitu. Atau saudara terus punya kelaparan secara spiritual. Saudara bisa lihat. Ini yang diharapkan oleh Yeshua. Supaya saudara tetap teguh di dalam kebenaran dafar Elohim. Saudara mesti lapar akan dafar. Saudara bisa lihat, senantiasa fokus saudara, aku mau dikenyangkan, aku mau dikenyangkan, aku mau senantiasa dipuaskan. Saudara bisa lihat, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Ini adalah sistem yang dipakai oleh dunia ini. Mereka memberikan kemurahan, dan mereka mempunyai istilah, yaitu yang namanya, kalau kita istilahnya tabur tuai, kalau mereka istilahnya apa ya? Karma. Karma. Saya bisa lihat, siapa yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kamu punya kejahatan, kamu nantinya akan dibalas dengan kejahatan. Ini prinsip juga bukan Bapak Yahweh pakai. Bapak Yahweh yang punya prinsip ini, dan saudara yang menjadi pelaku-pelakunya. Saudara bisa lihat, kalau saudara punya kemurahan, maka saudara pasti akan diberi kemurahan. Tapi kalau saudara mempunyai hal yang negatif, ya nantinya akan kembali negatif dalam kehidupan saudara. Saudara bisa lihat prinsip ini? Ya, saudara paham. Kemudian ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Dengan hati yang bersih, saudara akan dapat memahami kasih Elohim itu dengan luar biasa. Saya bisa lihat, saudara tidak mempunyai hati yang kotor, saudara tidak mempunyai hati yang penuh curiga dengan Elohim, tetapi saudara dengan pure, dengan kerendahan hati, dan saudara akan melihat. Saya bisa lihat, ini bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan mata spiritual. Saudara akan mendapatkan pemahaman-pemahaman. Saudara paham di sana? Saudara akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa, dan saudara akan bertemu dengan Elohim. Saudara akan melihat Elohim. Ya, yang ke-9, berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Ya, mission membawa damai, tetapi ingat, saudara harus paham di sini, jangan sampai orang dunia pakai ayat ini untuk memperdaya saudara. Kita harus hati-hati. Kita tetap membawa perdamaian. Kita ingin supaya ada kedamaian, tetapi ingat, harus ada dasar fondasi yang benar. Kedamaian di sini bukan berdasarkan kita sama-sama damai, tetapi tidak ada fondasi dafar Elohimnya. Saudara harus paham di sana. Jangan sampai setan masuk di dalam hal membuat damai, tetapi dengan maksud-maksud atau pemikiran-pemikiran yang tersembunyi, ya, yang mempunyai niat-niat jahat. Harus ada dasarnya, dafar Elohim.
Saya bisa lihat bawa damai ini adalah membawa damai antara orang itu dengan Elohim Yahweh. Melalui siapa? Melalui Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim bagaimana menyampaikan kepada mereka, ya, yang mungkin masih percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lama, tapi kita berikan, ya, pemahaman-pemahaman supaya mereka, ya, kita harapkan mereka dapat diselamatkan, ya, mereka dapat diselamatkan berdasarkan kebenaran Dafar Elohim. Saudara jangan kompromi, ya, memajukan damai tapi ada komprominya, tidak boleh, ya, itu bukan prinsip daripada the kingdom. Amen. Ya, puji Bapak Yahweh, saya akan berhenti sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Seperti yang telah saya janjikan kepada saudara, ya, bahwa pengajaran ini nggak banyak gambar, saudara. Kita akan banyak bertatap muka. Ya, ingat ya, bertatap muka itu bukan muka saudara dan muka saya ditatap-tatapkan. Itu bukan, itu keliru, saudara, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan dibentur-benturkan, itu ditatap-tatapkan, bukan. Kita lebih banyak di dalam pembahasan ayat per ayat seperti sekarang ini. Sudah paham, ya? Oke, sedikit lagi. Saya minta sedikit waktu, yaitu pembahasan mengenai istilah Bapa Yahweh Yeshua. Ya, istilah Yahweh Yeshua, ya, yang ada di dalam kita pakai sekarang ini, itu sebetulnya untuk menjelaskan bahwa Yahweh di dalam Yeshua, ya. Karena itu Yahweh Yeshua, istilah Yahweh Yeshua itu tidak boleh dikasih awalan Bapak. Jadi tidak boleh dikasih awalan Bapak Yahweh Yeshua, itu nggak valid, saudara. Kalau saudara mau pakai kata Bapa, saudara harus lengkap kalimatnya, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu yang betul. Saya bisa lihat, kalau saudara kepingin pakai kata Bapa, Yeshua-nya harus minggir dulu, saudara. Yaitu Bapa Yahweh, itu sudah benar, sudah betul. Nggak boleh pakai kata Bapa Yeshua, itu nggak boleh, nggak ada itu, saudara. Saya bisa lihat, ya. Jadi kalau saudara mau pakai kata Bapa Yahweh dan Yeshua, harus dibongkar dulu, ya, diperjelas maksud saya, ya, diperjelas Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu yang benar, saudara, ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan, ya, saya harus membetulkan atau menjelaskan secara rapi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi ingat, istilah Yahweh Yeshua itu maksudnya adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Puji Bapak Yahweh. Ya, saya kelebihan 15 detik, saudara. Ya, saya harus stop sampai di sini karena jatah saya, dibatasin 30 menit, saudara. Iya, Pak Yosef, oke. Kalau enggak, adrenalin saya naik terus, katanya Ibu Rosa awal. Ya, adrenalin saya terus, ya, nanti dia semakin mencintai saya, saudara. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Ya, dia semakin akan lebih banyak berdoa buat saya karena adrenalin saya harus diturunkan. Begitu, ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Kita akan satukan hati di dalam doa, kita akan akhiri. Dan besok kita akan teruskan ayat per ayat langsung saja, ya, sehingga kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa, dan saudara mengerti rencana Elohim Yahweh dalam hidup saudara dan saya sebagai ambassador untuk mengeksekusi, memberikan pengaruh di dalam dunia ini, di sekitar saudara, dan saudara menjadi berkat yang luar biasa, dan itu akan kembali menjadi reward saudara untuk kekal selama-lamanya pada saat saudara akan harpazo. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati sekalian. Shalom. Baik, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh Yesus HaMashiach, kami mengucap syukur atas pengertian yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang Engkau terus berikan dalam kehidupan kami, mendewasakan kami. Kami tidak lagi jadi anak-anak, tetapi kami jadi dewasa, sehingga kami boleh dipercaya, kami dipersiapkan, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yehuda tadi, bahwa engkau akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya yang dewasa, nggak kanak-kanak, yang paham akan isi hatimu, yang paham akan rencanamu, dan engkau memberikan pemerintahan akan bumi ini.
Ya, sangat luar biasa. Engkau mempersiapkan kami semua dengan dahsyat mulai hari ini untuk mengetahui the kingdom, the principle of the kingdom. Terima kasih Elohim Yahweh. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Memberkati semua para calon mempelai Yesus HaMasyiah mulai hari ini. Dirasakan dalam nama Yesus HaMasyiah. Tidak ada lagi yang kerdil, tidak ada lagi yang cacat, tidak ada lagi yang kanak-kanak, tetapi semua menjadi sempurna. Manusia-manusia Elohim yang sempurna di hadapan Elohim Yahweh. Terima kasih Abah Yahweh. Memberkati untuk setiap para calon mempelai Yesus HaMasyiah yang memberikan penaburannya, yang dengan sukarela, sukacita memberikan penaburan untuk ministry ini boleh disebarkan dengan luar biasa dan menjangkau banyak jiwa. Engkau memberkati setiap benih-benih yang telah ditabur. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah, benih-benih itu menjadi benih-benih yang unggul untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah, dan memberkati untuk setiap para calon mempelai Yesus HaMasyiah yang memberikan penaburan, memberkati dengan apa yang mereka butuhkan selama ada di bumi ini, dan apa yang mereka lakukan, penaburan ini menjadi rewards yang kekal untuk selama-lamanya sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Engkau terus boleh menuntun kami satu persatu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Terus kami boleh ditumbuhkan sampai satu kali nanti saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo tidak lama lagi, berjumpa dengan Yeshua HaMasyiah di awan-awan, dengan mengenakan tubuh kemuliaan, menerima rewards, menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah, dan ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru, yang kekal, yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang kekal selama-lamanya, dengan kedahsyatan yang Elohim Yahweh berikan buat saudara dan saya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, dalam pikiran, disediakan bagi mereka yang mengasihi Elohim Yahweh. Dan itu sampai kekal di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah, berkat-berkat itu diberikan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMasyiah, dan di dalam roh Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah, yang percaya katakan amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amen. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Pak Yosef. Bapak yang memberkati. Terima kasih Pak Yosef Roy. Memberkati semuanya. Ya. Haleluya. Semua berkati. Hanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik ketemu. Ya, haleluya. Terima kasih semua. Shalom. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Puji